Puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dong dengan Pavel 88 Channel. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, ya, diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dijamin tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Salam sejahtera dan salam waras. Oke, luar biasa. Oh, oh. Ini siapa ini ya? Helena Rahel Laiwaka Besi. Apa bedanya? Bukankah dia bilang di salib ada jin kafir? Bukankah yang disalib itu Yesus Kristus Tuhan dan bukan jin kafir? Itulah kawan ya. Iya. Sobat Waras, ya, budayakan ya untuk like dan like Sobat Waras. Ya, like ya. Tolong like dong ya, komen dan share video ini ya. Sebagai bentuk dukungan Sobat Waras kepada kami. Kita di live-kan juga oleh Pavel ya tentunya. Dan juga sahabat saya Piong 77 Channel. Wah luar biasa ya. Dan Sobat Waras, bagi Sobat Waras yang mau membantu ya pelayanan Pavel 88 Channel di pedesaan. Kami sudah, iya saya lupa posting videonya ya. Kita sudah beli pasir ya untuk material sudah mulai diturunkan. Dan nanti saya akan berikan update-nya dan saldo kita sekarang sudah 60 juta ya, 60 juta. Dan puji Tuhan kita akan segera membangun ya, dukung terus lewat yayasan Kristus Agapus dan juga lewat PayPal ya. Pavel 88 Channel. Terima kasih untuk Sobat Waras yang telah menabur, kiranya Tuhan Yesus balas berkat tentunya. Oke Sobat Waras, itu ya informasinya di layar kaca ada ya. Ya, kita hari ini dihebohkan dengan Abu Janda ya. Sepertinya Abu Janda ini deman banget ya. Usilin si siapa namanya ini? Usilin si Somat ya. Dan kabarnya ya, Abu Janda ini sekarang lagi di Singapura dia ya. Oh, lagi santai-santai di Singapura. Tiba-tiba dia cuit ya, sesuatu yang menggemparkan ya. Apaan tuh ya kan? Ya, drone jangan kejang-kejang ya, santai aja. Ya kita santai aja ya, nggak usah emosi gimana gitu ya. Apalagi si Homo Channel itu ya, nggak ada kerjaan lain dia ya, cuman bahas video saya aja terus. Saya kaget ya dikirim sama kawan-kawan. Ya udahlah, biarkanlah anjing menggonggong ya, kafilah berlalu. Ya, kita lihat ya. Oke, Bung Joel, salam Bung Joel. Gimana kawan-kawan? Tolong konfirmasi ya. Suara bagus tentunya ya. Oke. Ini kabar hari ini ya. Sindir UAS lagi. Wah, Abu Janda sebut ya, setan dilarang masuk Singapura. Wah, Abu Janda sadis banget tuh ya. Dia Hendro Priyono, kok abang bisa masuk? Ya ternyata bukan Abu Janda ya yang bilang setan dilarang masuk. Ternyata Saifuddin Ibrahim juga. Ini lagi viral juga dia ini ya. Ini ya. Pendeta Saifuddin Ibrahim olok-olok UAS lagi. Singapura menolak masuknya jin. Ya jin kata Saifuddin lalu setan ya kata Abu Janda. Oh kompak banget ya si Abu Janda sama si Saifuddin Ibrahim ini ya. Dia sudah menghina salib katanya ya. Oke. Kita lewat dulu itu. Kita lihat dulu ya berita yang ini pertama ya. Kenapa tiba-tiba Abu Janda bilang setan dilarang masuk Singapura? Ya. Kenapa ya? Apakah si Anu satu ini setan kah? Hantu Blau kah? Ini dibuat 21 Mei ya. 2022 ya. Ya, menjelang istirahat malam ini kita yang lucu-lucu dulu ya. Jadi ada satu entahkah ini mall atau saya juga nggak pernah ke Singapura ya.
Apakah ini sebuah gedung ya, nggak tahu. Ada tulisan I apa I ya, I atau satu I kayaknya ya. I setan. Ya, dan ternyata ketika Abu Janda menanyakan kepada penduduk di sana apa I setan, ternyata artinya ya setan dilarang masuk ke Singapura. Itu artinya. Kalau di sampingnya ada gambar si Somat yang memang viral hari-hari ini, kawan-kawan ya. Ya gimana ya berita lengkapnya kita simak aja supaya jangan dibilang kita hoax ya. Ya, foto Permadi Arya alias Abu Janda menyindir UAS lagi di Instagram. Ya, foto Instagram ya, Permadi Aktivis 2. Ya. Jakarta posokota.co.id. Ini dari dimuat oleh Jakarta Posokota ya, di aplikasi Babai. Penggiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda kembali melontarkan sendirannya kepada Ustadz Abdul Somad UAS yang beberapa hari lalu dilarang masuk Singapura. Tak tanggung-tanggung Abu Janda sindir UAS lagi sambil liburan ke Singapura. Beberapa hari setelah kabar UAS dideportasi dari negara itu. Ya, jadi Abu Janda ini luar biasa ya. Dia langsung ya ke Singapura ya. Dalam unggahan terakhirnya Abu Janda turut menyebut bahwa setan dilarang masuk Singapura. Ya, unggahan ini juga turut dikomentari anak dari kepala BIN ya. Pertama AM Hendro Priyono yaitu Dias Hendro Priyono ya. Pada unggahan itu Abu Janda terlihat menunjuk sebuah gedung bertuliskan I Setan. Ya, I Setan. Di belakangnya disebut bahwa dia menanyakan soal arti dari tulisan itu. Lalu Abu Janda menyebut warga Singapura mengatakan bahwa artinya setan dilarang masuk Singapura ya. Jadi arti isetan ini ya, isetan ini tulisan ini ya. Ya itu berarti bahwa setan dilarang masuk ke Singapura. Apakah Abu Janda sedang menyamakan UAS dengan setan? Entahlah ya. Dari dulu tiap ke Orchard ya saya penasaran apa arti isetan ini. Akhirnya tadi saya coba tanya ke warga Singapura yang lewat. Permisi numpang tanya, isetan ini artinya apa ya? Dia jawab, oh itu bahasa daerah sini. Artinya setan dilarang masuk Singapura. Jadi sadar diri ya, yang namanya setan itu dilarang masuk ke Singapura ya. Artinya gini, yang berideologi setan, ya, yang kelakuannya setan, ya, dilarang ya masuk Singapura ya. Yang mulutnya seperti setan ya, yang suka memprovokasi, yang dikit-dikit halal, bunuh halal ya. Itu setan-setan itu dilarang masuk rupanya ya. Tulis Abu Janda pada caption ya dikutip pada Sabtu 21 Mei 2022. Ngeri juga Abu Janda ini ya. Diketahui ya sebelumnya bahwa Ustadz Abdul Somad dideportasi dari Singapura saat perjalanan liburan keluarga. Disebutkan bahwa alasan UAS ditolak masuk Singapura adalah akibat dicap menyebarkan ajaran ekstremis. Oh, ternyata ajaran ekstremis ini ajaran setan kawan-kawan ya. Itu ajaran setan ya. Hanya orang-orang yang berotak setan lah yang suka mengajarkan ajaran ekstremis. Hanyalah para penyembah-penyembah setan lah yang suka mengajarkan ajaran ekstremis. Waduh, hancur ini ya. Semua telah dikenal ya menyebarkan ajaran ekstremis dan apa ya segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Tulis pernyataan dalam rilis dari Kementerian Dalam Negeri Singapura dikutip dari MH.gov ya SG pada Jumat 20 Mei 2022. Setidaknya Abu Janda sudah mengunggah 4 postingan di Instagram ya. @permadi aktivis 2 yang menunjukkan foto dan videonya di Singapura. Jadi Abu Janda ini benar-benar luar biasa ya. Setelah dia tahu si Somad ya ditolak, diusir ya dari Singapura, dia langsung terbang di Singapura. Ya, luar biasa ya. Ini memang sengaja kah gitu kan? Unggahan terakhirnya di Singapura itu dikomentari sejumlah warganet. Salah satunya anak Ahem Hendro Priyono, Dias Hendro Priyono, lalu ada anggota Komisi 2 DPRD Bali, ya Grace Anastasia. Fokus dengan gambar
Trisula. Tulis Grace Anastasia lewat akun Grace Anastasia SW ya. Kok abang bisa masuk? Ya tulis Tias Hendro Priyodo. Ya tanggapi postingan Abu Janda yang diusir UAS lagi. Yang disindir UAS lagi. Jadi itu kawan-kawan ya. Dan menariknya kita lihat ya komentar-komentar netizen. Bentar lagi Permadi Arya bin Fulan Keok. Orang munafik ya. Bersenang-senanglah sekarang. Puas-puasin sekarang. Mumpung masih ada waktu. Apa maksudnya ini ya? Masa komentar gitu aja kalian udah kejang-kejang sih. Kalian udah ngamuk-ngamuk sih. Santai aja bro. Kok kalian juga biasa kok suka cover-coverin orang. Kalian juga kan biasa kok suka setan-setanin orang. Bahkan UAS itu loh, mulutnya itu loh. Biasa kok dia bilang di salib ada jin kafir. Santai-santai aja kok, kenapa gini aja marah. Ya kafir tetap kafir katanya ya. Ya setan memang musuh orang beriman dan orang bertakwa kepada Allah SPT ya. Biasanya setan selalu menggoda, menyindir, mengejek dan memusuhi ulama. Oh lagi ya di framing. Dan orang yang rajin beribadah kepala. Aduh malas bacanya, lewat aja ya. Betul pokoknya apapun alasannya setan dilarang masuk. Karena setan itu pasti jahat. Belum pernah dengar ya setan itu baik. Ya betul. Ya setan itu jahat. Tapi yang anehnya saya baru tahu ya. Setan itu melahirkan keturunan. Namanya jin. Dan ternyata ada ya jin baik. Dan jin itu adalah turunan setan. Aduh. Ya bahkan ada jin mualaf juga. Ya itu saya masih penasaran ya sampai sekarang. Kok bisa ya ada jin mualaf ya? Ya Abu Jongos. Hahaha. Koruptor aman di situ bro. Kayak elu ya. Masih laku aja. Masih. Ya. Kan siluman monyet. Apa maksudnya nih ya? Mumpung masih dibayar nyinyir jalan terus. Walau tanpa model sampah. Jadi rupanya banyak juga ya. Yang benci sama Abu Janda ya setan yang bicara. Ya ini orang terlalu menghina kepada ulama. Insya Allah dibalas. Ya oleh Allah. Masih di dunia. Ulama pewaris Nabi. Ya walaupun ulamanya suka ini ya ngomong kotor, walaupun ulamanya suka hajar santriwati ya tetap ya pewaris Nabi ya. Aduh, kemarin gue pun bisa masuk Singapura. Apa yang mau dibanggakan? Ya sekelas Abu Janda yang tukang adu domba dungu. Wah, jadi banyak gini ya yang marah ya, yang emosi sama Abu Janda ya. Ya, bukan hanya Abu Janda kawan-kawan ya. Ternyata ya Saifuddin Ibrahim juga tidak mau kalah ini ya. Kita lihat ini ya, Saifuddin Ibrahim. Ya, Pendeta Saifuddin olok-olok UAS lagi. Singapura menolak masuknya jin. Dia sudah menghina salib. Sepertinya cocok ya. Singapura melarang masuknya setan. Ini cocok juga ini rupanya ya. Ini dimuat kemarin ya, 20 Mei 2022. Nah, ini dia ya. Selalu ya. Ya, ini jakarta.posokota.co.id. Buronan polisi atas kasus penistaan agama dan ujaran kebencian Pendeta Saifuddin Ibrahim masih berkeliaran bebas di Amerika Serikat. Ya hingga ya sanggup bikin video. Ya pertanyaannya siapa yang bisa tangkap Saifuddin di sana? Ya, Anda mau gerakan jin juga ya. Jin pun nggak mempan ya masuk Amerika ya. Jin pun ya apa jin mualaf kah, jin apa, jin kafir kah? Ya, nggak mempan ya masuk Amerika untuk nangkapin ini ya Saifuddin ya. Ya bahkan kepolisian RI pun sudah angkat tangan. Ya katanya ya mereka nggak punya hak, nggak bisa berbuat apa-apa untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Begitu kawan-kawan ya. Kali ini dia mengomentari peristiwa Ustadz Abu Somad UAS dideportasi dari Singapura. Bahkan Pendeta Saifuddin olok-olok UAS dengan menyebut ya bahwa Singapura menolak masuknya jin ya. Padahal si Saifuddin ini kemungkinan belum pernah ke Singapura ya. Tapi kok bisa ya dia tahu ya Singapura ini menolak masuknya jin ya. Ya alias menolak masuknya setan ya. Ya, pernyataan tersebut diungkapnya lewat sebuah video yang berjudul Abdul Somad Ustadz Khilafah dideportasi oleh Singapura. Singapura menolak masuknya jin, kata Pendeta Saifuddin dalam video tersebut. Dikutip pada Jumat 20 Mei 2022. Masuk Singapura, ya saja susah apalagi masuk surga, kata Pendeta Saifuddin olok-olok UAS. Kawan-kawan kalau kita berpikir benar juga ya.
Ya, dunia aja yang waras menolak ya masuknya para perusuh, para perusak. Gimana mungkin surga mau menerima para perusak dan para perusuh ini? Ya, jadi mana mungkin surga mau menerima para provokator ini? Iya, berpikirlah dengan waras ya. Bahkan UAS katanya dia mengklaim bahwa dia ini manusia surga. Ya katanya Singapura menolak manusia surga. Manusia surga dia ya. Uh, Lebih lanjut ya, tersangka ujaran kebencian dan penistaan agama tersebut menyebut dirinya saja masih bisa masuk ke sejumlah negara meski jadi buronan. Pendeta Saifuddin turut menyebutkan sejumlah negara yang bisa dia masuki. Diketahui saat ini dia berada di Amerika. Wah, ya jadi memang Saifuddin dengan UAS ini memang sepertinya mereka musuh bebuyutan ya. Ya, Somad banyak negara tolak karena memang manusia munafik. Singapura mempermalukan Somad, sementara Saifuddin Ibrahim keren tinggal di negara hebat Amerika Serikat. Bravo Singapura. Ya, pemegang kunci sorga ditolak di dunia. Rupanya jin itu somad ya, satu persatu akan dipermalukan. Lah lupa ya, kalau elukan setan ya, lagi di uber-uber ya. Kok Saifuddin di buron, apa hal ya, si UAS lebih parah penistaannya. Negeri ini ya negara hukum, ya kita nggak tahu lah ya. Kalau sekelas UAS di negeri ini dijilat-jilat ya. Dijilatin sama pengikutnya ya. Ya, kunci surga yang dia pegang palsu buktinya. Ya, bawa ke Singapura saja ditolak dan tidak bisa masuk. Singapura aja menolak, kira-kira akan datang bumi menolak. Apa enggak ya? Itulah kawan-kawan ya, segelintir berita tentang UAS hari ini. Ya, benar-benar ya, saya sih sebenarnya malu ya. Kalau saya masuk rumah orang, lalu tiba-tiba saya ditolak. Aduh, saya itu malu, malu, dan malu. Mungkin saya akan pulang dengan diam-diam dan merenung. Kenapa ya saya ditolak ya? Bukan malah saya mempermalukan diri saya. Saya lapor, oh saya ditolak nih dari sini, dari sini. Ya malu lah kawan-kawan ya. Karena apa? Kehadiran kita itu ibaratnya kehadiran kita tidak dibutuhkan gitu loh. Lalu tiba-tiba kita datang, dicuekin, lalu diusir. Ya malu lah. Tapi saya heran kok UAS urat malunya udah putus ya. Iya, udah putus. Ya, udah putus. Makanya dia berkoar-koar, ya, dia mencari pembenaran, mencari pembelaan, lalu ajak boykot Singapura. Aduh, saya baru baca berita ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan beritanya saya masih simpan. Ini perlu kita ketahui ini ya. Nanti saya akan tunjukkan beritanya itu ya. Oh, mana ya? Ini saya kaget lah beritanya itu. Oke, nanti saya akan kasih beritanya. Tahukah ke saudara bahwa ternyata Indonesia punya hutang sama Singapura itu terbesar nomor 1 loh. Artinya hutangnya Singapura sama Indonesia itu paling besar dibandingkan dari negara lain. Bagaimana mungkin? Nanti saya akan tunjukkan berita, saya akan cari dulu ya. Bagaimana mungkin Anda mau boykot gitu loh. Oke lah, lanjut dulu. Silakan Pak Piong, salam waras. Kawan-kawan yang ingin gabung langsung aja masuk ya, ada linknya di live chat. Salam Bang Joni, salam waras Bung Joni. Iya, salam waras Pak Pavel 88 dan Pak Joni yang ada di room dan semua yang ada di live chat dan juga yang menonton acara ini. Bongkar gubrak-gubrak. Jadi memang Singapura ini tadi juga baru kita bahas Pak Pavel bahwa Singapura ini tidak ingin negaranya perang ya ataupun ada kebencian antar agama. Walaupun memang mayoritas adalah agama Buddha, tetapi agama lain baik Kristen, Islam dan Hindu atau agama apapun itu dia sangat menghormati. Jadi di sana itu nggak ada tuh agama-agama bawa-bawa agama. Apalagi mau nyebut-nyebut agama
apa namanya di depan umum, ya itu mereka juga melarang. Jadi urusan agama adalah masing-masing. Silakan beribadah menurut agama kepercayaan. Yang Kristen-Kristen, yang Islam-Islam, yang Buddha-Buddha, yang Hindu-Hindu. Jadi ini memang Indonesia wajib mencontoh bagaimana mayoritas itu sangat menghargai minoritas, bahkan mungkin dibela. Kalau ada mayoritas yang mungkin apa namanya mengintimidasi atau mengolok-olok minoritas, apa namanya memakai ayat-ayat gitu di kitab. Nah itu Singapura menolak. Jadi luar biasa Singapura ini menjadi contoh barometer ya. Ada juga negara besar Amerika menjadi contoh demokrasi, bukan agama di atasnya. Tetapi apakah mereka ini apa namanya? Apakah mereka ini calon neraka? Tidak memikirkan agama, ntar dulu. Ya, mereka ke rumah ibadah, ke gereja, ya ada yang ke masjid. Jadi hubungan itu bukan karena apa namanya disuruh-suruh ataupun menjadi misalnya diprovokasi, ya. Jadi mereka di sana memang masing-masing. Inilah memang mungkin Indonesia, tapi susah ya Indonesia mau seperti itu. Tapi paling nggak menjadi contoh terhadap negara-negara yang baik, bagus, demokrasi, ya, toleransinya bagus. Bayangkan kalau mayoritas ya kayak di Myanmar juga kayaknya mayoritas Buddha juga ya, tetapi mereka agak radikal juga ya. Nah ini kan jangan sampai kita mencontoh-contoh seperti itu. Paling nggak kita melihat dia belajarlah seperti negara kecil Singapura. Oke, ini temanya bahwa Abu Janda lagi-lagi sangat-sangat berani ya, bahkan dia sudah ada di Singapura. Dia sangat berani untuk bilang bahwa Singapura menolak jin. Ya, jadi Singapura sangat menolak jin. Oh, sorry. Singapura. Oh, ini Pendeta Sepudin yang menolak jin ya. Ya, betul. Pendeta Sepudin ya, Singapura menolak masuknya jin. Ya, kalau si Abu Janda Singapura menolak masuknya setan. Tapi setan sama jin ini lah. Beda-beda tipis ya. Sama-sama roh jahat ya kalau bagi kita orang Kristen ya. Hah? Iya, 11-12. Kalau dalam Kristen nggak ada jin setan. Mau jin kayak mau apa kayak setan. Mau hantu blau apa semuanya tetap aja. Makanya di Alkitab ada kan kalau akan misalnya murtad itu 1 Timotius 4 ayat 1 murtad akan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya mungkin juga ajaran jin-jin. Mungkin juga ajaran hantu blau. Ya, jadi semuanya masuk di situ. Jadi memang Singapura tidak ingin negaranya yang berbagai macam agama itu dihancurkan oleh setan-setan yang mencoba masuk ke wilayahnya ataupun jin-jin yang mencoba masuk ke wilayahnya. Karena pasti polanya setan dan jin ini sama. Dia pasti ingin mengacaukan. Ya kalau negara itu ingin mengacaukan negara itu, ya ingin menghasut, memprovokasi sehingga terjadi kekacauan di negara itu, terjadi demo di negara itu, terjadi intimidasi terhadap minoritas di negara itu. Itulah, nggak mungkin Tuhan. Kalau nggak Tuhan, jin atau setan, gampang toh. Kalau Tuhan ingin menutup rumah ibadah, Tuhan ingin menghambat umatnya yang mungkin berbeda agama atau siapapun, ingin menyembah Tuhannya sendiri, dihambat. Saya rasa Tuhan nggak seperti itu. Kita secara logika, secara waras, berlawanan dari Tuhan berarti setan dan jin dan sejenis-jenisnya, kawanan-kawanannya. Kalau yang baik pasti dari Tuhan. Yang jelek, bunuh, penggal, provokasi, demo, intimidasi, ya, menghujat pemerintah, turunkan pemerintah, tidak menghormati pemerintah.
itu berarti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan di Alkitab jelas bahwa harus tunduk kepada pemerintah, menghormati pemerintah. Saya rasa secara waras pikiran pasti begitu. Jadi kalau ada yang mengkritik, ada yang menghina pemerintah, apapun dijelek-jelekan pemerintah ini, bahkan mau mengganti negara Indonesia yang multi agama ini menjadi negara khilafah dan negara Islam Indonesia atau sejenisnya, ya menurut saya itu bukan dari Tuhan, ya. Menurut saya begitu, karena Tuhan ingin kita damai, saling mengasihi, apalagi dengan musuh, saling mengampuni. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan Abu Janda, bahwa Singapura memang sangat dibatasi ya. Kalau ada setan atau jin masuk ingin mengacaukan, pasti akan dilarang. Tidak pandang agama. Ya kan, setan dan jin kan tidak ada agama. Jadi yang intinya penghasut, apalagi orang-orang ekstremis di negaranya, mau masuk ke Singapura, ya nggak bakal bisa gitu loh. Makanya jadi orang yang baik lah. Saya bingung ya, kenapa susah sih jadi orang baik? Agama jalankan dengan baik, jangan menjadi provokator. Kalau misalnya di tempat ibadah, kamu di masjid, cobalah berdakwah dengan agamamu. Nggak usah singgung-singgung agama orang lain. Kenapa sih? Kita di gereja nggak ada tuh singgung-singgung Islam. Saya belum pernah lihat itu. Selama dari kecil sampai sekarang. Jelek-jelekan agama lain saya belum pernah. Saya bingung gitu kepada mereka ini. Genit banget gitu. Genit banget, pengen banget bahas agama, terutama Kristen. Saya nggak tahu. Kenapa sih pengen benci banget gitu? Saya nggak tahu loh. Nah inilah yang mungkin semoga ke depan ini pada sadar. Ajarkan agama masing-masing. Jangan sentuh-sentuh agama orang lain. Apalagi ya itu terserah ya. Mengatakan kofar kafir, kofar kafir. Bukan hakmu memberikan orang itu, melabelkan orang kofar kafir. Kalau orang itu juga melabelkan kau kofar kafir, bahkan lebih jahat lagi dengan ayat di Alkitab. Bahwa di luar dari Kristen adalah di 1 Timotius 1 ayat 4, roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tapi kami tidak mau ngomong begitu, Pak Pavel dan teman-teman. Kita tidak mau kepada orang di luar Kristus mengatakan seperti itu. Karena itu tidak baik untuk keberagaman di antara kita. Jadi itu saja, semoga sadar. Ini aja, somat, semoga sadar. Terima kasih Pak Pavel, ini sudah banyak, luar biasa. Shalom. Baik, oke. Salam. Sebelum kita lanjut ya kawan-kawan, ini bagi, ini saya khususkan ya. Saya khususkan bagi kaum ya otak tumpul ya, kaum begoders ya, kaum sampah ya, yang ingin boykot ya, yang ingin boykot Singapura. Anda harus baca berita lebih cerdas dan waras supaya Anda itu nggak malu gitu, nggak malu-maluin. Ini kawan-kawan ya, bukan Cina. Utang RI 6,180 triliun. Terbesar dari Singapura. Anda mau boikot Singapura, Anda waras nggak sih, Mat? Ya, entahlah, Mat lah, Mamat dan siapapun ya para pendukung-pendukungnya. Anda waras nggak sih? Anda mau boikot Singapura, Anda lihatlah ini. Anda mau putuskan hubungan dengan Singapura, Anda baca dulu berita gitu loh. Ini 2021 loh. April tahun lalu nih ya. Ya, menurut laporan Bank Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia per akhir Februari 2021 adalah 422,6 miliar US dollar dengan asumsi ya 1 US dollar setara dengan 14.646 rupiah ya. Seperti kurs ya tengah BI pada 15 April 2021, utang luar negeri Indonesia setara dengan 1.189,39 triliun rupiah. Cukup mengejutkan. Negara pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia. Siapa? Begoders, baca dong. Singapura, woi. Ini ya. Aduh, kenapa ini? Singapura. Anda mau boikot Singapura? Anda bayar dulu hutang ya, baru Anda boikot Singapura. Gitu loh. Itu maksud saya. Jangan sok-sok main boikot, tapi Anda nggak sadar gitu loh. Utang kita itu banyak sekali ke sana. Artinya kan ya kerjasama Singapura dan Indonesia ini sangat baik. Dan jasa Singapura untuk Indonesia itu besar gitu loh.
Lalu Anda tidak tahu diri hanya gara-gara seorang UAS, Anda sok-sok mau putuskan kerjasama dengan Singapura. Anda waras nggak sih? Ya, cukup mengejutkan. Negara pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia ialah Singapura. Demikian data BI. Sejumlah utang luar negeri Indonesia yang diperoleh dari Singapura mencapai 67,658 ya US dollar miliar ya per Februari 21 atau setara 990 triliun rupiah. Ini merupakan yang terbesar dibandingkan negara atau lembaga multilateral lain. Setelah Singapura, berikut 5 besar pemberi hutang luar negeri terbesar. Amerika, Jepang. Justru Cina urutan nomor 4 lagi ya. Singapura dulu, Amerika, Jepang, Cina. Ya, International Bank for Reconstruction and ya bla 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 ya. Baru terakhir Hong Kong. Jadi please ya kawan-kawan ya. Jadi hutang paling banyak itu dari Singapura. Jadi Anda jangan sok-sok ya, mau boikot Singapura lah, mau bla bla lah, Anda kudu waras lah gitu kan. Ya bahkan berita lain mengungkapkan ya, ini jadi kita itu literaturnya banyak ya. Nah, ini ya, viral ya penolakan UAS. Ternyata Singapura pemberi hutang terbesar ke Indonesia. Lalu UAS mau sok-sok boikot Singapura. Gak ngaruh. Singapura tidak akan miskin kalau UAS tidak datang ke Singapura. Singapura tidak akan miskin kalau pendukung UAS tidak datang libur ke Singapura. Gak akan miskin. Bahkan mereka memberi kita hutang yang terbesar. Ya, ya bahkan kalau saya nggak salah investasi terbesar di Indonesia ini datangnya dari Singapura. Jadi stop Anda sok-sokan ya kan. Ya bahkan Singapura, bahkan UAS pun dan konco-konconya telah makan uang dari Singapura. Iya dong. Ya kalau investasinya Singapura ada di Indonesia, otomatis kan mereka makan juga kan dari Singapura. Jadi please ya kawan-kawan, supaya kita itu jangan dipermalukan. Jadi orang luar negeri itu ketawa lihat kita, aduh apa yang mereka bahas di sana itu. Mereka nggak malu kah? Ya, uang kita di sana banyak loh. Kita cabut investasi semua, miskin tuh ya para hantu blau itu ya, langsung miskin. Ya kalau Singapura cabut investasi semua, lu mau apa? Nah itu ya, lalu sok-sok kemarin demo ingin ngusir kedubes Singapura, ya bahkan mereka ingin hancurin pagarnya, pintu gerbangnya. Aduh ya, memalukan ya. Ini ya, UAS ini memang memalukan. Katanya sok-sok mau kincingin Singapura ya supaya tenggelam. Ya, inilah ya akibat dari bicara tidak pakai otak ya gini, akhirnya kelihatan begonya. Oke, lanjut dulu deh. Wow, ya luar biasa ya. Kita lanjut, silakan. Batu Selembur, salam waras. Salam waras. Apakah teman-teman di room ini sudah waras? Oke, terima kasih. Silakan. Oh, begini Pak Well. Kadang-kadang saya heran ini dalam mengamati ini udah berapa lama ya. Tapi setelah demo-demo itu, saya juga jadi tambah heran lagi. Jadi kalau saya lihat Pak Papel, itu kedunguan ini sudah berkah kali ya. Udah amal ibadah kali kalau kedunguan ini. Berkah ya. Aduh, Iya, amsyong deh. karena dulu kan ada itu yang siapa namanya itu yang belajar yang bilang dungu. Akhirnya inilah murid-muridnya jadi banyak yang dungu. Si Gerung. Entah Rocky si Gerung. giring ke, entah si gurung ke, nggak ngerti itu Rocky kita itu Gerung. siapa itu. Iya, tapi karena dia mengajarkan kedunguan, akhir-akhir ini, waduh, tambah dungu lagi. Jadi udah berkah ini dungu ini. Jadi sangat-sangat memalukan.
Padahal saya bilang itu sederhana banget sih dalam hidup ini. Ya itulah kalau nggak merdeka ya begini. Puji syukur ya kita anak-anak Tuhan ini merdeka ya. Hanya memikirkan sesederhana ditolak aja sampai ribut. Saking dungunya. Aduh, saya kalau contoh sedikit apa namanya kita ditolak pacar istilahnya Pak Papel, ya kan? Kita ke protes ke pacar kita, Hah, nggak terima. bilang harga diri ya. Malu ya. Iya, itu belum harga diri Pak Papel kalau hanya ke pacar kita, kenapa kita protes? Kita protes ke adiknya, ya kan? Ke kakaknya, ibunya, ya kan? Saudara sepupu, baru kita lapor ke bupati. Nah ini dia. Saya ditolak kan, saking dungunya. Lapor kita ke bupati. Sampai ke RT. Nah itu dia. Itulah tingkatannya itu. Jadi heran ya. Kapan ya bangsa ini agak seperti moto Papel ini warasnya itu ya ditingkatkan kayak sedikit gitu loh Pak. Ya, tapi jangan bosan-bosan lah untuk jargon kewarasan ini karena udah luar biasa ini tingkat ketidakwarasan ini. Karena begini tidak pernah merdeka dalam berpikir ya kan. Kalau kita kan anak-anak merdeka ya hanya memikirkan sesederhana itu apa susahnya sih. Nah tadi sama Pak Piong yang dibilang itu apa katanya tadi apa susahnya sih demo ini terus mengkafirkan orang segala macam. Karena memang iblis itu benci Pak dengan kebenaran, hanya itu intinya. Iblis itu tidak mau kebenaran itu merdeka. Jadi itu. Jadi mohon waras lah ya Pak Papel ya. Mudah-mudahan kewarasan itu meningkat lah ya kan. Naik terus sedikit demi sedikit. Salam waras. Oke, lanjut. Oke, luar biasa. Wah, sudah hadir juga bersama kita ya. Ref Tony dari USA ya. Kita lanjut dulu ya sebelum ke Bung Tony nanti. Silakan Pak Tarsan. Ya, open mic Bung Tarsan. Ya, salam. Selamat malam. Salam, selamat malam. Salam semuanya. Iya, betul itu bilang Pak Piong tadi itu. Shalom Pak. Begitu sudah kita kalau membawa ajaran setan-setan itu kayak begitu sudah. Kenapa saya bilangi berani ngomong begitu? Karena dia mendukung ISIS. Dia juga mencuri juga dilegalkan sama dia. Mencuri listrik apa itu kan ada videonya itu. Legal itu, tidak berdosa kalau mencuri listrik apa segala itu. Jadi apakah itu ajaran yang benar? Nah, yang kasihan ini Pak pengikut-pengikutnya. Ajaran seperti itu diterima. Mengkafir-kafirkan orang pun diterima. Nah, ada feedback kayaknya nih. Sudah Silakan dimatikan. Pak. Ya. Oh iya. Jadi yang saya kasihan itu sama umat-umatnya ini yang dibodoh-bodohin ini. Nah, ya pada intinya sebenarnya yang salah itu bukan ustadznya, terutama yang menangkap Pak Kace itu. Kenapa tidak ditangkap juga itu UAS? Nah, harusnya pemerintah kita ini, Barreskrim ini malulah sama negara Singapura ini. Kepolisian kita ini malulah. Nah, Barreskrim kita ini kok membiarkan yang seperti ini dilepas bebaskan. Nah, apa ndak malu sama Singapura ini? Begini Indonesia. Padahal Indonesia ini negara besar. Tapi penegak hukumnya, waduh, bukan main.
Saya khawatir di kantor Barreskrim itu sudah tidak ada orangnya, Pak. Jangan-jangan tidak ada lagi orangnya, masih adakah penegak hukum kita ini yang benar? Jangan-jangan cuma mobil aja yang ada di kartu. Banyaknya di Indonesia ini orang-orang radikal, orang-orang yang makar dibiarkan saja. Memalukan sekali kalau menurut saya. Dikalah tegas, dikalah dikalah pengaturan sama Singapura. Jadi kalau dari saya sih jelas sudah Somad ini mengajarkan kesesatan terhadap umat-umatnya. Nyata kelihatan kok. Nah, tetapi dari pihak pemerintah pun tidak ada tanggapan, bahkan sudah dilaporkan, dibiarkan. Jadi kalau saya sih mengkritiknya pemerintah saja. Kenapa dibiarkan orang-orang seperti ini? Kayak Habib apa itu makar juga, yang mau mendirikan khilafah itu makar juga. Oh, dibiarkan kayak begitu. Kayak apa itu? Masih ada ke kepolisian kita di Indonesia ini, di kantor-kantornya nih? Apakah masih ada? Apa cuma ada kendaraan aja di situ? Ya mudah-mudahanlah pemerintah ini bisa lebih tegas, lebih berani mengambil keputusan lah, supaya negara kita ini tidak hancur. Nah, Baik. itu aja dari saya, Pak Papel. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tarsan. Kita lanjut ya. Silakan Nikita. Shalom Pak Papel. Shalom. Iya Pak. Ini kalau menurut penilaian saya ya, Indonesia ini memang akan terus begini sampai mungkin 50-100 tahun lagi. Masalahnya sebagian besar masih sekolah di pondok pesantren, madrasah. Itu yang harusnya ditutup Pak, tidak diperbolehkan lagi. Jadi ada sekolah nasional. Mereka yang sekolah di madrasah, pondok pesantren, ini kan tidak diajarkan ilmu pengetahuan. Kebanyakan masuk ngaji, pulang. Jadi tidak ada pengetahuannya. Dan ini pondok pesantren, madrasah ini dibantu uang besar ya sama negara-negara Arab supaya bertumbuh subur, berkembang dan tetap jadi goblok. Supaya apa? Supaya nanti mereka hijrah naik haji, uangnya kembali lagi. Berapa itu naik haji ongkos saya tahu saya. Jadi tetap aja seperti memancing, dengan umpan kecil mendapatkan ikan yang besar. Coba kalau masyarakat ini pintar ya, semuanya SD, SMP normal. Mereka pasti pikirannya terbuka. Nah, kalau sekolahnya madrasah, pondok pesantren, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bahkan nggak tahu caranya buka YouTube mungkin nggak tahu juga loh. Jadi mereka ini masih hidup seperti zamannya si Mamat. Itu Pak. Jadi susah ya, memang sulit sekali. Dan lagian memang hukum di Indonesia ini kan, waduh ini sudah rusak bukan main. Jadi nggak susah diperbaiki. Ada polisi yang baik, 1-2 sih ada pasti. Di mana ada kejelekan ada kebaikan. Tapi suara mereka nggak mungkin akan muncul karena disekan oleh yang jahat di sekitarnya itu. Itu loh Pak. Takut. 2% melawan. Ya, gini Pak. 2% kan nggak berani. Iya, kalau mengenai pondok pesantren maupun madrasah ya kita tidak bisa pungkiri. Juga yang jebolan sana itu bagus-bagus kok Pak. Seperti banyak ya. Cuma memang ada beberapa pondok dan madrasah yang memang ada paham-paham radikal itu yang sulit. Makanya ini butuh kontrol dari pemerintah sih menurut saya. Ya ini yang bisa melakukan hanya Gus Yakut Pak. Gus Yakut ini orang baik loh Pak. Gus Yakut ini orang baik. Saya kagum sama beliau ini. Yang bisa melakukan ya dari pimpinannya mereka sendiri ya, bukan dari orang luar.
Gus Yakut ini kelihatannya orang modern. Mungkin Gus Yakut bisa punya pikiran nantinya di kemudian hari ini. Tutup aja sekolah-sekolah yang nggak ada gunanya ini. Kalau lulus kan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa menemukan ini, itu. Ya percuma kan. Tapi Gus Yakut ini memang orang yang tepat untuk memimpin Menteri Agama ya. Tepat, Pak. Tepat. Saya kagum sama beliau ini. Udah itu loh, Pak. Pak Pel. Ya. Ya, baik. Nanti kita sambung lagi, Pak ya. Lanjutkan lainnya. Oke. Terima kasih Ibu Nikita. Oke. Silakan Cak Lontong. Salam Pak Cak Lontong. Shalom. Selamat malam Pak Pavel. Selamat malam Pak Shalom, Tony yang di selamat malam. Amerika, teman-teman semuanya. Sorry di belakang saya mungkin ribut sekali. Ini saya lagi di Singapura. Tadi baru masuk dari iya Pak, di Singapura. Tadi masuk dari Malaysia bersama istri. Jadi sekarang lagi dekat Merlion Fullerton, dekat singa yang lagi melepe air. Lagi menikmati dinner, makan malam sambil nge-wine. Malamnya sudah lewat nih, sekarang tinggal waktu wine-nya nih. Jadi Kalau yang ini apa, Saya- Pak? Yang ini apa nih, Pak? Yang gambar isetan ini apa pernah nggak ke sini? Yang ada tulisan Saya- isetan ini. oh ya, isetan Itu ya apa Pak, tuh? itu shopping center Pak. Banyak isetan di Singapura juga, berapa shopping center juga itu isetan kayak Dep Store-nya Pak. Pak Papel. Oh, gitu. Tapi gitu yang ya. pasti yang kalau ada isetan ada gambar 3 nih ya, jadi kelihatannya kayak benar-benar setan gitu, Pak Papel. jadi gini, Jadi gini, tadi ada pengalaman waktu masuk ke imigrasi Singapura. Saya kan lagi nyetir nih, lagi nyetir masuk perbatasan lewat darat. Saya cuma langsung dikasih tahu, welcome Indonesia to Singapura. Wah, saya langsung kaget. Wah, thank you, Ah, thank you. You not blame me as a soulmate. Saya bilang, oh ya, you are normal guys, you are not mad. Dia bilang, kamu manusia normal, bukan. Dia bilang, I'm sure you are normal, you are not mad. Dia bilang gitu. Waduh. Sekarang rupanya lagi seru-serunya juga nih. Singapura ini aman-aman aja kok Pak Pavel. Memang ini luar biasa. Ini negara sekuler Pak. Negara sekuler. Di sini orang semua menikmati. Saya lihat nih teman-teman lah. Saya lagi nge-wine di sini. Di sebelah sana juga banyak orang Melayu tuh. Orang Melayunya Singapura juga mereka menikmati bareng-bareng teman semua, ada nge-wine, ada yang ngebir. Mereka juga enjoy aja gitu. emang Jadi ini, Pak, Pak, Ya, calon Pak, emang Pak. di Singapura nggak ada yang demo pemerintah gara-gara tolak Somad, Pak? waduh, mana ada Pak Pavel, emangnya si Somad siapa? Mereka nganggap Somad itu kayaknya orang gila gitu loh. Namanya juga Somad. Oh ya. Cuman nggak dianggap Pak, nggak dianggap sama sekali di sini. Jadi berita yang sebenarnya apa yang terjadi di sana, berita begini itu kan cuma di sini santai-santai aja, semuanya menikmati kok. Kita menikmati semuanya juga enjoy aja gitu loh Pak Pavel. Tapi yang pasti negara ini memang aman Pak Pavel. Memang negara yang betul-betul dijaga, betul-betul yang telah dipelihara sedemikian. Mereka ini kan negara-negara yang termasuk sudah kategori negara maju ya. Jadi ya mereka pasti harus tidak mau merusak dengan sampah-sampah yang coba memasuki negara ini. Karena mereka juga belajar banyak kok. Apalagi kan intelijen mereka kan dibantu dengan channel-channel YouTuber gini. Jadi mereka tahu lah Pak, sepak terjangnya yang namanya isetan mau buka perwakilan baru nggak mungkin karena isetan Dep Store udah ada. Jadi mereka nggak boleh buat isetan yang baru di sini, Pak Pavel. Gitu. Jadi di sini aman-aman aja, semuanya tetap nggak ada perubahan sama sekali. Kita semua enjoy banget di sini. Jadi berita yang heboh di sana ya biarin aja lah di sana. Kita di sini tetap menikmati apa
hari-hari yang diberkati Tuhan gitu. Saya rasa juga Pak Tony di sana juga sama Pak Tony aja tuh. Damai sejahtera terus ya Pak Tony di Amerika. Luar biasa Pak ya. Untung kita nggak hidupnya bersama-sama kadrun ini Pak. Kalau kita hidup dengan mereka kita repot Pak, ikut pusing. Bagusan waktunya kita bagusan kita nikmatin aja hidup ini, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang senantiasa kita nikmati. Biarin aja mereka menggonggong dengan cara mereka, tapi yang pasti tidak ada pengaruhnya gitu loh teman-teman. Itu Pak Pavel, cuma salam dari Singapura buat teman-teman semua di sini. Kalau nanti ada yang mau ke Singapura, kita bisa kontak-kontak. Nanti saya ajak juga sekalian kita ngumpul dekat di mana Melian di sini juga. Untung saya cerita sama istri tadi. Untung si Somet nggak jadi masuk di Singapura. Kalau nggak nanti si Melian ini nggak ngeluarin air, dilepe tuh. Si Somet malah dilepe nih sama singa Singapura nanti. Gitu teman-teman, shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pengen ke Singapura nih, nanti calon tong boleh lah jadi guide Siap. kita ya. Siap Pak. Ini musik di belakang ini kayaknya telah agak berisik ya Pak ya. Tapi di sini lagi kehidupannya. Itu Pak Pavel, saya monitor dulu. Salam buat teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke Singapura nanti ya, bisa ketemu calon dan kawan-kawan ya. Oke, luar biasa Pak Calon tong. Ya, ini sebelum ke terakhir ini silakan Ibu Yulia, salam waras. Shalom Pak Papel, salam Pastor Tony Bastaman, salam semuanya. Itu hari ini penolakan dari Bekasi, dari Yogyakarta sudah menolak Somad. Wow. Sudah ditolak. Tadi juga semua sudah berdemo. Jogja ininya sudah menolak, kan kemarin Madura menolak kedatangan Somad. Kok tumben saya belum dapat beritanya? Biasa saya cepat loh dapat berita begitu. Coba lihat di Google sudah ada semua kok, banyak link-link berita sudah rame. Ya, oke lah nanti kita garap lagi itu. Iya, terus dari Singapura itu sudah banyak daerah-daerah sudah menolak untuk dia ceramah. Nah, kan kalau nggak ceramah lagi ya dari mana tuh dia ya kan? Tapi duit yang waktu beli kapal selam itu kan masih banyak itu kan, nggak dibeliin tuh kapal selam. Saya masih ingat tuh, saya menolak lupa. Betul ya? Saya ingatkan lagi, iya. Duit beli kapal selam dulu kan berapa? 1 M lebih kan? Sumbang-sumbang itu mana? 1 M ya. Lebih 1 M. Nah, itu saya menolak lupa tuh. Terus kalau dia kemarin kan demo juga kan meledak itunya, mobil komandonya tuh gara-gara hujan jadi mati, jadi berhamburan tuh. Itu. Sistemnya ya meledak. Sound sistemnya meledak kemarin. Terus dia si Somatnya kepengen yang orang PKS itu sama Fahri Hamzah suruh Jokowi bertindak keras gara-gara Somad ditolak di Singapura. Emang Somad itu siapa sih? Kok gitu-gitu amat gitu loh, mau dibelain sampai segitu-gitunya? Emang dia udah berbuat apa untuk negara kita gitu loh? Iya. Kacau banget ya. Kalau sampai Jokowi ngikut-ngikut ya bodoh aja Jokowi ya kan? Emang dia siapa? Udah berbuat apa? Jangan panggil Somad tuh, panggil si Tongos. Iya, itu. Katanya kan dia kan menolak katain kafir. Kenapa mau negara kafir dia mau datangin ke sana? Ya. Saya rencana sih bulan 10 sih mau ke Singapura. Mau jeleng-jeleng. Mantap ya. Rencana bulan 10 mau perpanjang paspor dulu. Biar lihat tuh. Biar kita lihat nih. Somad nih gua nih di Singapura beneran bisa masuk gitu ya kan. Betul. Kadrun kan sekarang semakin banyak nih. Karena saya ujian paket aja nih. Kemarin kan karena saya kan mengubah semuanya karena ada nama baptis dan ini sekolahnya juga kan saya latar belakang yang dari RT 6 kan. Nah, jadi saya ngikut paket lagi karena membutuhkan harus 3 tahun ngambil paket. Itu anak-anak madrasah disayangkan sekali loh yang tahfiz Quran. Itu 300
anak itu yang sekolahnya cuma di pesantren itu cuma ngaji-ngaji aja, untuk formal tidak ada. Nah, kemarin itu paket itu kemarin dari seluruh tempat kita ini itu 380 sekian. Jadi sekolah formalnya tidak ada, cuma untuk mengaji dan mengaji. Nah, saya juga banyak, ya teman-teman lah, karena kita beradaptasi sama orang, katanya mereka bilang begini, anak-anak kok sekarang di sekolah pesantren nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu pulang pesantren tuh anak-anaknya sopan-sopan, hormat-hormat. Kalau sekarang, wow, karena dia merasa lebih hebat dan pinter itu anak itu nggak ada sopannya loh. Ini udah beda banget. Nah, ibu-ibu itu yang pada ngobrol nih, ibu-ibu yang muslim-muslim teman-teman kita. Kok katanya anak-anak sekarang iya ya, anak-anak sekarang yang dari pesantren itu enggak kayak anak-anak yang pesantren yang zaman-zaman dulu. Kalau dulu mah hormat sama orang tua, patuh. Sekarang mah pada melawan, orang tua aja dikeprukin. Serem tahu? Ajarannya menyeramkan pokoknya gitu loh, Pak Papel. Nah, itu aja dari saya, Pak Papel, Pastor, semuanya, Pak Piong, dan berkati. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Oke, kita lanjut. Silakan, Pastor Tony. Salam waras. Shalom semuanya, Pak Papel, teman-teman. Shalom, Pak Tony. Ya, jangan tegang dulu nih, nanti sebelum ke yang puncaknya. By the grace of the Lord, karena kasih anugerah, tahun 78 atau 40 tahun lebih yang lalu, saya sudah di Singapura. Umur saya 16 tahun. Saya nyebrang dari kapal Tanjung Pinang. Saya nggak boleh masuk. Ya, saya pikir ada apa, nggak bisa bahasa Inggris. Saya pikir imigrasi, ternyata barbershop first. Waktu itu rambut saya gondrong. Ya, jadi di Singapura itu ketat sekali disiplin. Zaman itu tahun 78 itu rambut gondrong itu ya di Indonesia juga dicapnya preman, narkoba. Nah, jadi saking ketatnya nggak boleh masuk, saudara kasih. Buang sampah, kota terbersih, disiplin. Ya, nah jadi rambut gondrong aja zaman itu nggak boleh masuk. Harus dipotong dulu di barbershop baru masuk. Pertanyaan saya sekarang, kenapa sih UAS nggak boleh masuk? Jangan-jangan hatinya gondrong atau giginya gondrong nggak boleh masuk ke sana itu sebagai sebagai ulang. Apanya yang gondrong, Pak? Mungkin hatinya gondrong atau giginya yang gondrong gitu, nggak tahu. Harus ditangkap dulu, dioperasi supaya nggak tegang dulu, saudara kekasih ya. Jadi Singapura itu negara yang paling disiplin. Ya, mereka itu wajib militer. Orang yang wajib militer mentalnya tough. Ya, wajib militer, negara kecil, negara maju, dan itu maximum security. Maximum security. Wah, makanya banyak orang Indonesia di sekolah di Singapura. Kenapa? Supaya aman. Nggak ada yang berantem di sekolah-sekolah tuh. Sopan. Nah, kembali lagi, kita percepat aja. Di poin ini, orang ditolak ke satu negara itu, mereka nggak perlu menerangkan. Ya, di budaya Western, ya, nggak perlu menerangkan. Kalau di budaya, budaya negara berkembang itu pengen tanya umur berapa, pengen tahu urusan orang. Kalau di Western itu it's not your business. Tapi karena mereka ngeyel, dijawab dengan tegas oleh press release. You are unacceptable. Ya, karena 3 alasan itu kan. Alasan itu merujuk ke teroris. Ya, extremist segregation itu perpecahan. Ya, kedua ya mengkafir-kafirkan. Ketiga lagi bom, suicidal bom itu, bom bunuh diri, itu kan menjurus ke teroris. Jadi kalau berbicara Interpol antar negara itu ada 4 poin, teman-teman. Ini ada 4 poin. Pertama, terorisme itu the first enemy, public enemy. Musuh dunia itu teroris. Kedua, public corruption. Makanya Joko Chandra tuh ditangkap. Banyak orang korupsi Indonesia ngumpetnya di Singapura. Ya. Itu sampai hari ini kan pertanyaannya, kenapa Kejagung itu terbakar atau dibakar? Tapi kita nggak lewat ke sana. Itu political corruption. Banyak orang korupsi di Indonesia larinya ke Singapura. Ketiga, drug, narkoba. Dan keempat, child pornography. Nah, tentu saja itu dengan bahasanya itu unacceptable itu artinya
tidak bisa diterima. Nah, bahasa Inggris itu ada dua macam, British sama American. Kalau dibilang di Amerika itu unacceptable, berarti udah harga mati. Lu udah nggak bisa lagi, udah harga mati. Nah, disikatin supaya tahu aja. Jadi maximum security dan Singapura itu representasi dari dunia internasional. Nah, kalau Somad ini sudah dikecam berat oleh Singapura yang merepresentasikan internasional, harusnya Indonesia lebih tegas karena dia itu orang Indonesia. Nah, kan begitu ke poinnya. Nah, sebelum ke topnya, jadi di Indonesia memang sekarang ini lagi darurat antara Kadrun dan NKRI. Ya, NKRI mewakili seluruh Muslim NKRI dan minority juga. Nah, kembali lagi saya mundur sedikit. Ya, Saifuddin Ibrahim katakan, Somad tangkap, aku pulang. Wah, itu negosiasi kelas berat itu. Yang kita tahu sekarang nggak mungkin ditangkap. Ya, nah tetapi kan itu akar permasalahannya di sana. Ya, satu paket dari kasus MKC. Ya, itu kan kasus itunya sekarang sudah terbuka semua. Nah, jadi kita berbicara sebagai leader itu kita harus tahu bahwa di Indonesia bukan menakut-nakuti, ada keadaan darurat sebentar lagi kan antara NKRI dengan Kadrun, bukan Muslim ya, beda. Kalau dengan Muslim tidak semua Muslim Kadrun. Nah, itu supaya jelas juga. Nah, tetapi Kadrun merepresentasikan seorang Muslim, ngebawa-bawa gitu, supaya jelas juga di poin-poin ini. Nah, jadi kalau kita berbicara ke arah sana, ya sudah jelas. Tapi ada gerakan yang sekarang saya mau tekankan. Kalau internasional, Singapura itu berbicara di situ pertahanannya seperti orang Yahudi, ya, American involved, semua bisnis dipegang di sana. Itu di Selat Malaka itu kan Singapura itu Selat Malaka. Mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka kuat di bisnisnya. Semua headquarter itu kantor-kantor pusat, minyak, bisnis selalu di situ. Ya, dulu saingannya Hong Kong, tapi Hong Kong sekarang udah nggak begitu. Nah, jadi itu negara memrepresentasikan internasional. Kalau Soma dikatakan ini orang berbahaya, walaupun belum dikategorikan teroris, tetapi ya bukan eksekutornya, tetapi di belakangnya kan ideologinya, ideologinya. Jadi supaya kita engah nih. Nah, Indonesia harusnya lebih tegas. Dia kan di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri dalam keadaan darurat gitu. Jadi whole picture-nya begitu. Makanya saya bukan belain personal MKC-nya atau supaya jelas nih, saya berdiri atas keadilan ya. Saya akan berdiri tetap keadilan. Kalau keadilan nggak bela teman, nggak bela grup ya. Salah-salah, benar-benar. Istri salah pun tetap salah. Walaupun dia tetap istri saya. Nah, supaya jelas, saya berjuang untuk keadilan. Dan saya percaya saudara pun sedang berjuang dengan ketidakadilan. Kita wajib orang Kristen itu menolong orang yang tertindas. Walaupun ada ketidakadilan di pengadilan. Ya, tapi sebentar lagi keadilan. Nah, sekarang sudah dibukakan semuanya kan. Kasus MKC di pengadilan. Luar biasa. Ya, seolah-olah Tuhan tuh nggak jawab doa kita. Ya, nah mari saya mau mengajak saudara ke whole picture ya, gambaran yang lebih besar lagi. Ya, kayaknya frustrasi MKC 10 tahun, ya si Yaya Woleni 6 bulan, ada ketidakadilan, tapi Tuhan menjawab dengan caranya hari ini. Ya, MKC yang sudah digebukin 10 tahun sampai saya jedukin kepala saya di lantai. Tuhan, apakah Engkau tidak sayang dengan MKC? Sebelum 10 tahun dia sudah digebukin, ditaiin. Tapi kita tahu Tuhan lebih sayang kepada MKC. Buktinya hari ini dia menjadi saksi. Ya, dia katakan dengan berani, dia bongkar semua di pengadilan. Tetapi pada ujungnya dia mengampuni, memberkati. Di forum ini saya angkat topi, saya honor, saya menghormati, admire kepada MKC. Karena apa? Ya, belum tentu kita bisa loh. Udah digebukin, ditaiin, di penjara 10 tahun dia tetap. Wah, itu pilihan Tuhan yang luar biasa di balik pro dan kontranya MKC. Nah, jadi mari kita tetap berjuang di dalam hal ini. Tuhan menjawabnya dengan luar biasa. Semua dibongkarkan dan saya percaya ya sebentar lagi ada perkara yang besar, ya. Apakah Tuhan tidak mendengar? Kita maunya di mana? Di Bali. Malah di Ciamis. Kan kelihatannya konyol. Itulah domba di tengah-tengah serigala. Dan hari-hari ini ada big revival di Jawa Barat.
Saya ini USA, orang Sunda asli. Saya udah capek ya doa buat orang Sunda, berjuang buat orang Sunda. Ini saatnya. Dimulai dari Ciamis akan terjadi revival yang luar biasa, kebangunan yang luar biasa di mana di mana umat Tuhan dianiaya, disitulah akan terjadi kebangunan dan seluruh Indonesia dan dunia akan melihat dari Cimahi ini. Sekarang kita udah mulai melihat, oh rancangan Tuhan itu jauh daripada rancangan kita. Kita aja yang membatasi itu rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Seolah-olah Tuhan tidak sayang dengan MKC padahal dia pilihan, dipilih oleh Tuhan. Tidak melebihi kekuatannya, bahkan luar biasa. Nah, kelihatan sekali kualitasnya. Murtadin dengan mu'alaf. Nah, jauh, nggak bisa. Ya, karena kita bersama Tuhan Yesus. Jadi, mari kita sudah kekasih, memang harus terjadi. Ya, sedang dibukakan di Indonesia perjuangan-perjuangan kita, jangan pernah menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Perjuangan kita tidak sia-sia. Papa, Piong, siapapun juga yang berjuang untuk Injil. Injil tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi, ayo kita merapat, ya. Kita beda talenta, saya bukan apologetik, saya bukan Islamologi, walaupun saya ngerti gitu ya. Tetapi saya ini saksi Kristus ya, membuktikan gitu ya bahwa membuktikan nih ada di gua buktinya nih ya. Dari sampah masyarakat menjadi mujizat, kesembuhan ya, transformasi. Nah, bukti yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, jadi kita harus bergandeng tangan, saudara kekasih, di apologetik, jadilah apologetik yang Alkitabiah. Saya menjadi saksi. Jadi Islamologi semuanya sedang bersatu tubuh Kristus. Jadi untuk sementara teman-teman mari kita bergandeng tangan. Bukan bersaing. It's not the time untuk berkompetisi. Kita merendahkan diri satu sama lain. Tuhan yang akan menyatukan kita. Dan nama Tuhan. Ladang sudah menguning. Hampir busuk karena apa? Penuainya kurang. Mari kita bangkitkan gereja-gereja yang tertidur. The sleeping bride. Mempelai wanita yang tertidur. Ya, karena hampir busuk kalau nggak dituai. Untuk sementara, teman-teman, gitu dulu. Semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Ya, kita tetap berdoa ya. Berdoa untuk Ciamis. Kita berdoa juga ya. Untuk Abdul Somad ya. Berdoa supaya apa? Supaya dia bisa membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita kawan-kawan ya. Jadi kita bukan doakan dia supaya ya. Nambahin nih sebelum saya lupa kadang ya mantan narkoba tuh suka blank lagi ya. Ya, di poin ini ya saya diingatkan di mana-mana. Ya, pada saat Stefanus memberikan nyawanya pada saat dia dirajam. Ya, Tuhan Yesus nggak duduk sebelah kanan Allah. Biasanya dia duduk sebelah kanan Allah. Dia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia berdiri artinya apa? Honor, menghormati orang yang mau memberikan nyawanya buat Yesus. Jadi di balik pro dan kontranya MKC, Saifuddin Ibrahim, Tuhan aja respect. Ya, siapa kita menyela-nyela mereka gitu. Satu, pasti kita ada kelemahannya. Lantas dia mengatakan, Tuhan jangan tanggungkan dosanya kepada mereka. Di situ ada Saulus. Saulus itu jihadis terbesar di dalam Alkitab. Ya, dia ahli Taurat, dia jihadis. Kurang apa coba? Dia minta license to kill, izin untuk membunuh. Nggak ada izin aja dia bunuh-bunuhin. Itulah Saulus. Ya, Saulus. Pada saat itu Tuhan dengar doa si Stefanus itu. Sampai dia menyatakan dirinya kepada Saulus langsung. Dibutakan matanya. Ya, kita tahu ceritanya semua ini. Lantas Saulus bertobat menjadi Paulus. Paulus itu Dulos. Pulos itu artinya humble. Ya, dia yang sombong, yang hebat, yang pinter. Dia dianggap sampah. Dia menjadi seorang yang rendah hati. Dan dia menulis 13 buku. Nah, mari kita juga mendoakan mereka. Walaupun keadilan tetap harus diluruskan gitu ya. Kita menolong orang yang tertindas. Mari kita berdoa buat para penganiaya kita. Dan saya juga sudah saya lakukan. Orang yang menghajar gigi saya, rontok sudah saya hampiri. Saya tetap mengampuni mereka, memberkati mereka. Tetapi saya tetap berjuang untuk keadilan karena itu tugas kita. Jadi mari kita lakukan. Dan semua udah ke arah sana saya melihatnya. Silahkan Pak Papel. Sorry tadi interrupt sedikit. Haleluya. Ya, makanya tadi saya katakan doakan. Doakan supaya mereka bertobat ya. Jangan doakan supaya mereka kaya raya. Nah, itu bukan urusan kita. Doakan supaya mereka bertobat. Itu ya urusan kita. Ya, karena Tuhan mau supaya kita mendoakan agar mereka itu bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiada yang mustahil ya. Tiada yang mustahil.
Ya, somat pun dapat dijamah oleh Tuhan. Paulus saja bisa dijamah, ya. Somat pun bisa kalau Yesus mau. Ya, oke, terima kasih. Ada tambahan kawan-kawan sebelum kita akhiri ya. Ya, terima kasih Ref Tony ya dari San Francisco, luar biasa. Pak Piong, ada tambahan sama Pak Piong? Atau udah tidur ini? Soalnya di Iya. Indonesia Timur udah jam berapa ini ya? Ya, sedikit saja Pak Papel. Jadi semoga kejadian ini menjadikan Indonesia ini lebih mengoreksi ke dalam. Ya, kita pukul rata Indonesia karena bagaimanapun. Ada suaranya Pak Papel. Hah? Ada, nggak ada? Ada Pak, ada Pak suaranya. Ada. Pak Ya, Piong ada. bagaimanapun. Ya, bagaimanapun Somat ini kan namanya warga negara Indonesia. Ya, kalau dia dibilang ekstremis, ya mau nggak mau ini kena semua kepada Indonesia, kepada kita semua, ya kan. Jadi memang ke depan ini harus pemuka agama bijaksana lah. Ya, jangan Anda di dalam Indonesia ini menjadi bikin gaduh, memecah belah bangsa. Walaupun Anda mengklarifikasi bahwa saya mengatakan kofar kafir itu ataupun jin di balik salib itu, bahkan bukan dibilang di balik salib lagi, dia bilang patung, ya, dia mulai untuk menyamarkan, ya, padahal yang dia bilang adalah di balik salib itu ada salib, ada patung, di belakangnya ada jin. Jadi hati-hatilah, ya. Jadi kalau mau ceramah saja tentang ajaranmu, tentang agamamu, tentang nabimu, tentang Tuhanmu. Tidak usah singgung-singgung tentang ajaran agama lain. Karena itu akan memicu jadi permusuhan. Dulu saya ingat kami tetangga dengan Muslim dari Sukabumi, luar biasa. Kami dilihat ke orang tua kami waktu kecil, ya saya dan kakak dan adik itu dilihat oleh tetangga itu kalau saat orang tua kita lagi keluar. Tetapi sekarang ini sudah ada jarak di antara kita. Apakah ini gara-gara dari luar, ya, tradisi luar yang masuk, ya, dari Arab, Yaman, apa saya tidak tahu, sehingga sudah mulai ada jarak di antara kita. Ya, ada bukan dibilang permusuhan, ya, tetapi ya kalau dibilang kafir berarti kan kita sudah berbeda gitu. Sudah bukan lagi manusia mungkin, ya. Padahal di dalam Indonesia ini, ya, kita harus saling mengasihi kalau Indonesia ini masih mau tetap utuh. Ya, tidak bisa dibilang seenak-enaknya kofar kafir. Emang ayatmu saja yang ada kofar kafir. Di Alkitab kami, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada kofar kafir. Tetapi kami tidak mau pakai kofar kafir itu untuk menjadikan kita terpecah belah. Mungkin di zaman dulu mungkin ada, ya, terhadap kofar kafir bangsa Palestina atau apa-apa yang lain mungkin cocok. Tetapi perkembangan zaman, perkembangan dunia ini harusnya kita juga bisa membedakan. Jangan masih mengikuti dengan situasi pada masa lampau, sebelum Masehi apalagi, dan Masehi juga. Jadi mungkin ke depan harus diperbaiki. Jangan kita berlindung di belakang agama, di belakang ayat-ayat kitab, ya, untuk melabelkan kita, menjadikan kita benar di muka orang. Padahal sesama agamanya mereka sendiri, mereka ada perbedaan tentang kofar kafir ini. Menurut saya kofar kafir ini harus mungkin diputuskan, ya, tapi terserah mereka, karena tidak satu suara, ya, Muslim atau agama Islam ini tidak satu suara tentang kofar kafir. Karena ada juga Muslim mungkin NU dan semacamnya, Denis Regar, Abu Janda, Ade Armando dan lain-lain itu kan tidak setuju tentang kofar kafir di dalam NKRI ini. Mungkin Menteri Agama juga tidak setuju. Jadi mungkin harus disepakati mereka, kalau ada yang berkata kofar kafir berarti Anda sendiri yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan intoleransi, memakai ayat-ayat agama. Jadi terserah mereka, kalau NKRI ini ingin dijaga, coba kita perbaiki kata-kata di dalam bermasyarakat di Indonesia ini. Semoga kejadian ini menjadikan kita sadar bahwa pemuka agama harus lebih sopan dalam berbicara dan berkata-kata di Indonesia ini. Itu Pak Papel, terima kasih.
Baik, terima kasih. Sekalian Silakan. sekalian izin ya Pak Pavel, saya sekali closing ya Pak Pavel, sekali nambahin yang Pak Piyong. Boleh ya Pak Pavel? Jadi Pak Pavel, untuk closingnya saya mau menyampaikan seperti ini. Singapura itu bukan Islamfobia. Jadi jangan kita mengatakan Singapura itu adalah Islamfobia. Karena si Somad ini bukan mewakili umat Islam Indonesia. Somad hanya mewakili kadrun-kadrun Indonesia. Jadi kalau saya mau katakan Singapura kadrun fobia ya. Kadrun fobia, radikal fobia, ekstremis fobia, Singapura ya. Tetapi Singapura bukan Islam fobia. Jadi biar teman-teman semua bisa mengerti apa keadaan di sini, di live chat ataupun di mana. Somad bukan mewakili secara keseluruhan umat Indonesia, tapi dia hanya mewakili kadrun-kadrun yang berpikiran radikal dan ekstremis. Ini adalah menjadi sampah bagi negara Singapura. Jadi jangan dikatakan nih si Somad ini personal, tapi dibawa-bawa secara Islam, secara keseluruhan bukan. Masih banyak umat-umat Muslim yang cinta NKRI, yang di-welcome sama pemerintah Singapura. Anytime. Contohnya, Abu Janda aja, begitu kejadian di situ juga di-welcome sama pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura jelas bisa membedakan siapa yang kadrunisme, ekstremisme, rasisme, itu memang anti. Mereka tidak akan menerima ini. Tidak ada ruang atau tempat bagi mereka yang seperti ini. Jadi Somad itu secara keseluruhan dengan jelas dia hanya mewakili kadrun Indonesia. Bukan mewakili umat Islam Indonesia. Ini harus jelas ya dulu teman-teman semuanya. Jangan sampai kita digiring opininya seakan-akan nanti Singapura itu sangat Islamfobia. Bukan. Ini negara sekuler. Singapura negara yang sangat moderat. Semua agama, semua ras, segala suku bersatu padu, hidup bersama-sama dengan harmoni. Jadi dia tidak mau ada satu celah pun yang bisa dimasukin untuk merusak hubungan apa yang selama ini yang telah mereka bina dengan susah payah. Jadi ini juga bisa kita menjadi contoh bagi bangsa Indonesia. Jadi jangan hanya segelintir, ibaratkan hanya nila setitik, nanti merusak susu sebelangga. Demikian Pak Pavel, teman-teman semuanya, Pak Tony di Amerika. Salam waras, salam sadar. Kita yang sudah sadar, yang kita sudah waras, kita juga bisa mewakili. Salam NKRI. Jangan biarkan ada hanya segelintir manusia-manusia yang hanya birahi khilafahnya akan merusak generasi-generasi kita. Jadi sudah wajib untuk kita untuk memerangi juga seperti Singapura. Yang birahi-birahi khilafah ini. Jangan sampai mereka tumbuh untuk merusak NKRI kita. Salam NKRI, teman-teman semuanya. Yesus Kristus memberkati kita. Sampai jumpa teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, jadi Anda harus waras ya. Harus bisa dong bedakan mana sampah. Iya kan? Jangan sampah dijadikan makanan. Anda itu nggak waras ya. Jadi harus beda. Sampah itu dibuang lah ke tempat sampah. Ya kan? Jangan Anda simpan dalam kamar. Ya kan? Jadi ajaran sesat jangan disimpan dalam hati, dibuang. Supaya hidupmu jangan tersesat. Ya kan? Makanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang percaya tidak binasa. Ya, pasti memperoleh hidup yang kekal. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih Reftoni ya. Ibu Yulia, oke. Silakan Reftoni, silakan. Ada penting Ya, ini sebagai closing statement Ya, saya. silakan. Tadi betul Silakan, dikatakan sebetulnya di Singapura ini informasi penting. Ini yang menjadi masalah itu ekstremis fobia. Karena di Singapura ini pindah agama bebas. Selama tidak ekstrim, tidak ada pemaksaan. Contoh nih di lapangan. Ya saya sekolah Alkitab di Malaysia tahun 96. Bolak-balik ke Singapura. Itu pergerakan banyak orang terima Yesus. Ya dari Buddha, dari apa is oke selama tidak dipaksa. Oh, sekarang itu pergerakan Joseph Prince, pergerakan Pastor Kong, walaupun Pastor Kong itu guru saya juga.
itu adalah apa? Pernah bermasalah, itu bukan karena perpindahan agama. Jadi banyak orang terima. Sedangkan Lee Kuan Yew sendiri orang Buddha. Nggak jadi masalah tuh mereka terima Yesus. Banyak orang Muslim juga terima Yesus. Di Malaysia nggak bisa. Nah, supaya jelas. Nah, jadi selama tidak ekstrim, tidak ada pemaksaan. Ya, yang ekstremis, entah itu dari ustadznya, entah itu Kristennya, itu yang dihajar sama mereka. Nggak boleh. Selama itu no problem. Karena banyak sekali gereja Indonesia di sana banyak booming. Ya, bagi mereka nggak jadi masalah, asal jangan dipaksa. Dipaksa itu kan desegregation itu perpecahan. Nah, jadi dengan arti kata mereka sangat toleran, tetapi no kompromi. No kompromi, lu jangan macam-macam lu bikin perpecahan, nggak ada kompromi, itu bedanya. Jadi harus dibedakan antara toleran, kalau udah membahayakan nggak ada pertimbangan lagi. Tangan besi di situ. Nah, itu yang terjadi di Singapura. Jadi mereka tuh bebas aja gitu ya. Pluralismenya lebih Pancasila dari Pancasila. Nah, di akhir ini juga saya mau mimpi kita ya. Di Bali itu kan lebih aman. Tahun 94 saya pelayanan di Bali, pulang dari Australia. Ya baru terima Yesus waktu itu. Di Bali itu lebih toleran kan. Waktu itu saya bergabung dengan YWAM, Youth with a Mission, Yayasan Anak-anak Muda. Nah, sebelah kita tuh orang Muslim. Jadi kalau kita lagi puji-pujian ini kan suka diledekin gitu ya. Berpantun. Sekarang ini lagi viral kan. Tuhan Yesus tidak berubah, sedang viral. Nah, jadi waktu itu saya nyanyi juga, suka diledekin, dipantunin. Kita nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, Muhammad juga. Wah, dipantunin sama mereka ya. Wah, saya bilang, kita nyanyi lagi. Tuhan Yesus suka berdoa, Muhammad juga. Nggak mau kalah mereka. Kan gaya kita tuh selalu di copy penginjilan ya. Tuhan Yesus suka menolong, Muhammad juga. Akhirnya saya pusing juga. Tuhan Yesus makan daging babi. Muhammad enggak, dia diam, sudah kekasih. Jadi di poin ini sudah kekasih supaya jangan tegang ya. Boleh, kita kan di Indonesia itu sah. Di Indonesia itu sah menginjil asal jangan asal jangan kristenisasi. Tetapi ya kenyataannya nggak begitu. Indonesia juga, Islam juga boleh berdakwah, tapi jangan islamisasi. Kan seharusnya hukumnya begitu. Itulah yang sedang kita perjuangkan. Jadi kembali lagi di poin ini, di Singapura itu sah pindah agama selama tidak rese, tidak memaksakan, tidak ekstremis. Yang menjadi ekstremis itu mau Kristen, mau Islam, kalau ekstremis langsung di-ban. Itu aja poin dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa ya komentar-komentarnya. Terima kasih Ibu Yulia, Cak Lontong, Ibu Nikita, Bung Tarsan, Pak Piong, Pak Reftoni. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Jangan lupa like ya video ini ya. Like, jangan lupa di like dan bantu viralkan ya. Terima kasih. Salam Pak Piong, Salam. Pak Papel.